Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dalam damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Firman Kehidupan, dan kiranya saat teduh hari ini akan menjadi momen yang menguatkan dan mengobarkan iman kita kepada Tuhan. Sahabatku, sebelum mulai mendengarkan renungan ini, mari kita terlebih dulu menyatukan hati untuk berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memungkinkan kami untuk berkumpul di hadirat-Mu pada saat ini. Kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar apa yang disampaikan berasal dari-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami, dan menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang luar biasa yang dicatat dalam Injil Matius. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang cara pandang yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Kisah ini bukan tentang perahu yang diterpa badai, melainkan kisah yang terjadi sesaat sebelum itu. Ini adalah kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Mari kita mulai dengan membaca Matius 14 ayat 13-21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku yang terkasih, dalam Matius 14 ayat 13-21, kita membaca tentang sebuah hari yang sibuk bagi Tuhan Yesus. Ia baru saja mendengar kabar duka tentang Yohanes Pembaptis. Hatinya pastilah sangat sedih. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk menyendiri, tetapi kerumunan orang banyak mengikutinya. Mereka datang dari berbagai kota, membawa orang-orang sakit dan berharap sentuhannya. Tuhan Yesus dengan penuh kasih menyambut mereka semua. Ia menyembuhkan orang-orang sakit dan mengajar mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Hari mulai petang dan perut orang-orang pasti sudah lapar. Murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dengan sebuah usul yang sangat masuk akal. Mereka berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah petang. Suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa."
Ini adalah pemikiran yang logis. Dalam pandangan mata manusia, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ada sekitar 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak di tempat yang terpencil. Mustahil bagi mereka untuk memberi makan begitu banyak orang. Sumber daya mereka terbatas dan tidak ada toko atau warung di dekat situ. Namun jawaban Tuhan Yesus mengejutkan. Tuhan Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kalian saja yang memberi mereka makan. Bisa kita bayangkan betapa terkejutnya para murid. Mungkin ada yang saling berpandangan, bingung, atau bahkan tersenyum kecut. Dari mana mereka bisa mendapatkan makanan untuk begitu banyak orang? Mereka hanya menemukan 5 roti dan 2 ikan. Disinilah inti dari renungan kita hari ini. Kisah ini bukan hanya tentang mujizat memberi makan, tetapi tentang cara pandang yang berbeda antara murid dan Tuhan Yesus. Murid-murid melihat masalah dengan mata jasmani. Mereka melihat keterbatasan, tempat yang terpencil, hari yang sudah petang, dan hanya ada 5 roti serta 2 ikan. Bagi mereka situasinya mustahil. Sementara itu, Tuhan Yesus tidak melihat hal yang sama. Ketika para murid melihat 5 roti dan 2 ikan sebagai kekurangan, Tuhan Yesus melihatnya sebagai sarana yang dapat ia gunakan. Lalu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Alkitab mencatat sebuah tindakan yang sangat penting. Tuhan Yesus mengambil kelima roti dan kedua ikan itu, lalu ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Tindakan ini adalah kunci. Tuhan Yesus tidak terfokus pada masalah yang ada di depan matanya, melainkan ia mengangkat pandangannya ke atas ke sorga. Ia tidak melihat kekurangan, tetapi ia melihat kelimpahan yang berasal dari Bapanya. Ia tidak melihat ketidakmungkinan, tetapi ia melihat kuasa Bapanya yang tidak terbatas. Ia tidak melihat dengan mata jasmani, melainkan dengan mata iman. Ketika kita menghadapi masalah yang tampaknya mustahil, kita seringkali terjebak dalam cara pandang para murid. Kita melihat keterbatasan kita, uang yang tidak cukup, kesehatan yang memburuk, masalah keluarga yang rumit, atau pekerjaan yang menekan. Kita melihat tembok tebal di depan kita dan merasa putus asa. Namun, melalui kisah ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengubah cara pandang kita. Kita harus memandang seperti Ia memandang dengan mata yang menengadah ke surga. Mungkin kita tidak punya cukup uang, tapi kita punya Tuhan yang adalah sumber dari segala berkat. Mungkin kita sakit, tapi kita punya Tuhan Yesus, tabib di atas segala tabib. Mungkin kita merasa lemah, tapi kita punya Roh Kudus, penghibur dan penolong kita. Mengangkat pandangan ke sorga berarti kita mengakui bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Mengucap berkat seperti yang dilakukan Tuhan Yesus berarti kita percaya bahwa Tuhan dapat memakai apa yang sedikit di tangan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu adalah tindakan iman. Bayangkan Tuhan Yesus tidak langsung melakukan mujizat. Ia lebih dulu berdoa dan mengucap syukur. Ia menyerahkan segala keterbatasan itu kepada Bapanya. Dan disitulah mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan tidak hanya cukup, tetapi juga berlimpah ruah. Semua orang makan sampai kenyang dan masih ada sisa 12 keranjang penuh. Sahabat firman kehidupan yang terkasih,
Seringkali kita merasa bangga dengan kemampuan kita untuk memecahkan masalah. Kita mengandalkan kecerdasan kita mengandalkan pengalaman atau relasi kita untuk mencari jalan keluar. Itu tidak salah, karena Tuhan memberi kita akal budi. Namun, ada kalanya kita dihadapkan pada situasi di mana semua usaha dan sumber daya kita tidak ada artinya. Disitulah kita bisa merasa putus asa. Kisah 5 roti dan 2 ikan ini menunjukkan bahwa solusi kita, meskipun logis, bisa sangat terbatas. Para murid dengan segala niat baik mereka hanya bisa mengusulkan agar orang banyak itu pulang. Itu adalah solusi duniawi yang paling masuk akal. Namun, solusi Tuhan Yesus adalah solusi surgawi. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak harus sendirian dalam menghadapi masalah. Kita memiliki Bapa yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan yang mustahil. Dengan menengadah ke langit, Tuhan Yesus tidak hanya berdoa, tetapi juga menunjukkan ketergantungan penuhnya kepada Bapa. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Dalam hidup ini, kita seringkali berusaha mengendalikan segalanya. Kita merasa harus menjadi pahlawan yang menyelesaikan semua masalah. Namun, Tuhan seringkali menempatkan kita dalam situasi yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, justru agar kita belajar untuk melepaskan kendali, bergantung sepenuhnya kepadanya. Saat kita mengucap syukur dan mengucapkan berkat atas apa yang kita miliki, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kita sedang mengakui bahwa Tuhan adalah sumbernya. Kita sedang berkata, "Tuhan, ini semua yang saya punya. Tidak banyak, tapi saya serahkan ini kepadamu. Saya percaya Engkau bisa memakainya." Ini bukan berarti kita pasif. Justru ini adalah tindakan iman yang paling aktif. Tindakan ini menunjukkan bahwa kita memilih untuk tidak menyerah pada keterbatasan yang ada di depan mata kita. Sebaliknya, kita memilih untuk percaya pada kuasa yang tidak terbatas yang ada di atas sana. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi sebuah padang gurun. Mungkin kita merasa sendiri, lelah, dan kehabisan roti dan ikan dalam hidup kita. Mungkin masalah yang kita hadapi terasa lebih besar dari kemampuan kita. Jika demikian, mari kita pejamkan mata sejenak dan bayangkan kembali Tuhan Yesus yang menengadah ke langit. Ia tidak memandang kerumunan 5.000 orang yang lapar. Ia tidak memandang 5 roti yang kecil dan 2 ikan yang tidak seberapa. Ia hanya memandang kepada Bapanya. Dan di dalam tatapan iman itu, kuasa sorga mengalir dan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berkurang. Jika ia sanggup memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan, ia juga sanggup menyelesaikan masalah kita yang tampaknya mustahil. Oleh karena itu, marilah kita melatih diri kita untuk memiliki mata yang memandang ke surga. Ketika kita melihat tumpukan tagihan yang menggunung, jangan hanya melihat angka-angka itu, tetapi angkat pandangan kita kepada Bapa yang Maha Kaya. Ketika kita menghadapi penyakit yang sulit, jangan hanya melihat diagnosis dari dokter, tetapi angkat pandangan kita kepada Tabib Agung. Ketika kita merasa sedih dan putus asa, jangan hanya melihat kegelapan di sekitar kita, tetapi angkat pandangan kita kepada Tuhan Sang Terang Dunia. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam iman yang teguh, bukan dalam ketakutan. Ketika kita memandang ke surga, kita akan melihat bahwa kita tidak pernah sendirian.
kita akan menyadari bahwa setiap masalah sebesar apapun itu hanyalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Jadi mulailah hari ini. Ketika ada masalah datang, jangan langsung panik. Hentikan sejenak dan lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Angkatlah pandanganmu ke surga, berdoalah dan percayalah bahwa Tuhan yang sama yang memberi makan 5.000 orang juga akan mencukupkanmu. Ia akan memberkati yang sedikit di tanganmu dan mengubahnya menjadi kelimpahan yang melampaui segala akal budi kita. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk memiliki mata yang memandang ke surga. Ampunilah kami jika seringkali kami hanya melihat masalah dengan mata jasmani dan merasa putus asa. Hari ini kami datang kepadamu membawa segala keterbatasan dan masalah kami. Kami angkat pandangan kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya Engkau lebih besar dari segalanya. Berkatilah apa yang sedikit di tangan kami dan pakailah itu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Tolong kami untuk selalu percaya bahwa dengan-Mu tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.